Shalom, selamat hari Minggu. Selamat datang di kebaktian Minggu 16 Oktober dengan tema Allah menjawab setiap pergumulan. Untuk jemaat yang duduk di belakang, kami persilakan untuk maju ke depan. Baik, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu pada kami ya Tuhan, hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di tiap hari-hari hidup kami, tiap pergumulan kami Engkau boleh sertai, Engkau boleh beri jawaban kepada kami Tuhan. Meskipun kadang kami tidak mengerti jawaban ya Tuhan, tapi Engkau tetap ada bersama kami ya Tuhan. Dan pada saat ini kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau buka mata hati pikiran kami ya Tuhan. Hanya tertuju padamu saja ya Tuhan. Bila kami membuka hati kami untuk mendengar apa maksud-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Ampuni tiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuntun kami selalu Tuhan di saat kami dekat maupun jauh daripadamu ya Tuhan. Kami serahkan semua pada tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Penuhilah hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pujilah nama Kau abadi sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat, Bagimu Tuhan nyanyianku. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah
kami undang untuk bangkit berdiri. Tanyakan ayat yang kedua, oh tuntun aku ke putramu. Oh tuntun aku ke putramu, agar padamu ku dituntunnya, dan rohmu diam dalam rohku, membuat mata hatiku cerah, sehingga ku rasakan damai-Mu, ku ungkapkan dalam hidupku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita nyanyikan lagu pujian, walau ku tak dapat melihat. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rencana-Mu bagiku adalah yang terbaik. Ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku.
sadar tak semua dapat aku miliki. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kalau aku tak dapat melihat Semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang wajahmu. Kau tuntun langkahku, kalau aku tak dapat berharap tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun Untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari titah pertama sampai dengan keempat dan maksudnya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Titah yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menyembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan mengambil roh-roh atau keyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Titah yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat
bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau yang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dengan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari tanyakan lagu buku Ende Namung Kapdo Surga. Bangkit berdiri, kita ayat yang ketiga, atau ngotondiku tu Yesus mare. Atau ngotondiku tu Yesus mare, I must go. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena pelanggaran hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita nyanyikan lagu pujian Bersamamu Bapa. Di setiap musim itu, tak pernah kau tinggalkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Tak pernah
Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Epistel firman Tuhan di minggu sore ini yang diambil dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 10. Marilah kita baca secara responsoria. Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia aku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Jemaat kembali untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan dengan sukacita, Allah sumber kuatku. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kami menyanyikan hanya Kau milikku di surga. Di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Terima kasih Allah sumber kuatku.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana anak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu kita semua Amanginang. Mari kita dengarkan warta Minggu kita sore ini. Warta pertama, nama Minggu hari ini adalah Minggu ke-18 setelah Trinitatis, yang artinya Allah Tritunggal. 2. Kelahiran. Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang putri bagi keluarga Tulus Aladin Simajuntak, Lydia Putri Hasian Borusiombing. Alamat Jalan KH Dewantoro RT 02 RW 07 nomor 17 7 Kampung Sawah Ciputat sekitarnya. 2. Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang putra bagi keluarga Julkipli Aritonang, Desrawani Borusitumeyang, alamat Jalan Dharma Putra 9 RT 10 RW 7 nomor 9 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, MPJ 1981 Banjarbungun Kostrad. Kedua anak yang baru lahir tersebut dan ibunya dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tua. 2. Penakbisan calon situa. Pada hari ini Minggu tanggal 18 Oktober 2022 di dalam kebaktian pukul 7.00 WIB telah dilaksanakan penakbisan kepada 9 orang calon sintua, yaitu 1. CST Dr. Diana Dame Boru Pakpahan, SE, AK, MSI dari Banjar Pondok Pinang, Pondok Indah. 2. CST Leni Riana Pera Buruh Tagalung, AMD dari Banjar Bendi Peninggaran. 3. CST Samuel Elazar dan Tampu Bolon, SE, MM dan Banjar Tanah Kusir Kodam. 4. CST Manahan Tampu Bolon SH dari Banjar Tanah Kusir Kodam. 5. CST Tribudi Silitonga SE dari Banjar Jurang Mangu Pondok Aren. 6. CST Rudolf Dixon Marojahan Simangunsong SE MIB dari Banjar Cidodol Perserahan. 7. CST Daud Lasarus Pakpahan, STR AH PGD dari Banjar Pondok Pinang Pondok Indah. 8. CST Insinyur Sultan Suaduon Hutasoit MT dari Banjar Bendi Peninggaran. 9. CST Ido Rudi Clay Panjaitan, Eskom dari Banjar Cidodol Perserahan. Selamat melayani kepada calon sintua yang akan menerima takbisan
Tuhan Yesus memberkati. 3. Persembahan khusus korban gempa bumi di Tapanuli Utara. Pada hari ini, Minggu 16 Oktober 2022, setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan khusus untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa bumi di Tapanuli Utara. Kita memakai amplop merah dan kita letakkan ke depan altar. 4. Pelantikan pendeta fungsional. Sesuai surat keputusan SK yang kita terima dari kantor pusat HKBP nomor 528 strip pendeta strip SK strip 0/2022 tertanggal 14 September 2022 tentang pendeta fungsional HKBP Resort Kebayoran Lama, pendeta Surya Bakti Misael Lumbanturuan STH, selama ini bertugas di HKBP Lumbanjulu Sipahutar, Resort Sipahutar Selatan, Distrik 2 Silindung. Acara pelantikan mengucapkan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 pukul 07.30 WIB. Demikianlah pembacaan warta minggu ini. Yang belum kita baca, marilah kita baca yang ada di warta di tangan kita. Tuhan memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari tanyakan lagu Kidung Jemaat Berserah kepada Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus
Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu hari ini, minggu ke-18 setelah Trinitatis, yaitu dari firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Nehemia pasal 5, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya membacakannya untuk kita semuanya. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka
kami akan lakukan tepat seperti yang Engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga aku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebaskan dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin, lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap manusia tidak terlepas daripada penderitaan, tidak terlepas dari pergumulan, tidak terlepas dari kesusahan, tidak terlepas dari kesesakan. Baik itu muda atau tua, anak-anak, dewasa, orang tua, baik itu kaya atau miskin, baik itu orang berpangkat atau orang yang tidak berpangkat, atau boleh kita katakan rakyat biasa, atau mungkin dia sebagai pemimpin penguasa. Satu orang pun tidak ada yang terlepas dari segala pergumulan dalam hidupnya. Karena sesungguhnya penderitaan, kesesakan adalah bagian hidup manusia di dunia ini. Kalau di bahasa Batak dikatakan jambar. Jadi kalau dikatakan jambar, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara mengerti artinya jambar. Jambar itu wajib harus kita terima. Karena itu adalah merupakan bagian kita. Itulah jambar kita, itulah bagian hidup manusia di dunia ini. Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara, tempat kita bukan di dunia ini. Karena sesungguhnya tujuan kita bukanlah dunia ini. Karena dunia ini penuh dengan kesusahan dan penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Penderitaan bisa datang dari luar diri kita. Yang mencoba mengguncang iman kepercayaan kita. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus tadi dalam epistel kita tadi. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12, dia gambarkan itu bagaikan duri di dalam dagingnya. Pernahkah kita merasakan sakitnya? Ada sesuatu duri mungkin di tangan kita ya. Begitu sakitnya dan sangat-sangat mengganggu. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus dalam penderitaannya yang dia gambarkan bahwa iblis mengocoh dia dengan duri di dalam daging, dengan segala penderitaan-penderitaan yang dia alami. Penolakan akan kerasulannya. Penolakan orang Yahudi akan berita Injil yang dia sampaikan, bahkan dia harus keluar masuk penjara.
Dia pahami itu adalah iblis yang mengocoh jiwanya untuk menghalangi dia memberitakan firman Tuhan. Bahkan apa yang dialami dia lagi dalam kesesakannya, yaitu suatu penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Kalau kita lihat biografi dari Rasul Paulus, sampai akhir hidupnya, mulai dia menjadi rasul sampai akhir hidupnya, dia menderita penyakit yang di dalam tafsiran dikatakan bahwa Rasul Paulus itu mengidap penyakit, kalau sekarang ini zaman sekarang dikatakan kanker di dalam dirinya. Dan itu dia rasakan juga itu, dia saksikan. Itu adalah cara iblis untuk menggocoh jiwanya, untuk memisahkan dia dari Tuhannya, untuk menghalangi dia untuk memberitakan firman Tuhan. Dan wajar Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai manusia dia ingin keluar dari pergumulan itu. Dia ingin untuk tidak mengalami semuanya itu. Sehingga dia berseru tadi, 3 kali aku berseru kepadamu. Tapi dalam seruannya apa yang dia saksikan? Tuhan menjawab seruannya kepada Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dia tidak sembuh dari penyakitnya. Bahkan dia harus keluar masuk penjara untuk memberitakan firman Tuhan. Ternyata dia melihat di dalam segala penderitaannya kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Itu mungkin penderitaan yang datang dari luar diri kita. Atau mungkin juga penderitaan yang datang dari diri manusia itu. Keserakahan, ketamakan, kesombongan, kecongkakan yang sudah merajai hidup manusia sepanjang zaman. Itu yang dialami oleh Adam dan Hawa pada mulanya. Allah menempatkan mereka di Taman Eden dan Allah menetapkan mereka dalam sebuah perjanjian. Tapi keserakahan manusia dan juga kesombongan manusia ingin menjadi sama seperti Allah. Itulah yang membuat manusia itu menderita. Allah menjatuhkan hukuman kepada Adam, dia harus bersusah payah untuk mencari kebutuhan hidupnya. Dia harus bekerja. Dan perempuan itu, Hawa, dia harus menderita untuk melahirkan anaknya. Dan ular itu, dia harus berjalan dengan perutnya. Manusia harus menderita. Manusia harus berlelah untuk menjalani kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Keserakahan, ketamakan, dan kesombongan manusia itu sepanjang zaman juga. Walaupun Allah telah menebus manusia dari dosanya melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Tapi kita lihat sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, penderitaan akibat keserakahan dosa merajai hidup manusia. Bahkan kalau kita lihat tadi dalam firman Tuhan ini, mereka orang-orang yang telah ditebus oleh Allah dari perbudakan di Babel dan mereka dikembalikan ke Yerusalem. Tapi antara mereka terjadi penindasan, mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika mereka kembali dari Babel, ada juga kehidupan mereka itu, kehidupan yang sangat-sangat susah.
Itu dikatakan tadi dalam firman Tuhan ini. Sehingga mereka berteriak kepada Tuhan melalui Nehemia. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama Yahudi. Anak laki-laki kami banyak, anak perempuan kami banyak, kami tidak mendapat gandum. Artinya tidak cukup untuk makan mereka, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ada juga yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Dan juga telah terjadi perbudakan. Padahal mereka bangsa yang sudah dibebaskan. Tapi setelah mereka dibebaskan dari, yaitu tadi dari Babel, justru mereka sama-sama orang Yahudi yang sudah dibebaskan, justru mereka lah yang saling menindas bahkan memperbudak bangsanya sendiri. Karena banyak hutang tidak mampu membayar, menjadi budak bagi saudaranya. Ini yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Akibatnya apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini? Mereka menerima perlakuan yang tidak benar dari sesama oleh bangsanya Israel yang sudah kembali dari pembuangan. Mereka menghadapi kesulitan hidup karena perlakuan saudara mereka sendiri. Mereka melakukan perbudakan demi kepentingan, keuntungan diri sendiri. Akibatnya mereka harus menggadaikan harta dan meminjam uang untuk melanjutkan hidup. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara dikatakan tadi, anak-anak perempuan kami ada yang sudah memberikan dirinya bagi orang lain. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Mereka yang sudah dibebaskan Allah dari perbudakan, tapi mereka justru menjadikan bangsanya sendiri menjadi budak, menindas bangsanya sendiri, menindas saudaranya sendiri. Demikian juga Allah yang telah membebaskan kita dari kuasa dosa melalui kematian Yesus Kristus. Tapi apa yang kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang kita alami pada saat ini, kita sama-sama tebusan Allah juga menindas saudaranya sesama orang tebusan Allah. Membuat manusia menderita. Bahkan diteringati di sini, yaitu dengan memberikan uangnya dan mengambil riba dari sana. Mengambil riba. Jadi kalau perjanjian lama itu sangat dilarang untuk mengambil riba dari uang yang kita berikan kepada seseorang. Kalau kita membantu, bantulah. Seberapa kita bantu, yang kita mampu untuk membantu mereka dengan tanpa mengambil uang riba. Apa tujuan kita untuk membantu dia? Bukan untuk menggandakan uang kita itu. Bukan untuk memperkaya diri. Sehingga saudara-saudara kita yang sesungguhnya harus kita bantu, tapi justru menderita dengan bantuan kita. Sama seperti Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita meminjam uang, menyimpan uang ke bank, tujuan kita kan bukan untuk mengambil keuntungan dari sana, tidak kan? Kita masukkan uang kita ke bank hanya untuk supaya uang kita itu aman di sana. Enggak kita harapkan kok berapa kali lipat yang harus diberikan pihak bank kepada kita. Kalau kita ingin simpan di sana.
Demikian juga kita menolong seseorang. Bagaimana sebenarnya ketulusan kita, kemurnian kita, hati kita, tujuan kita untuk menolong seseorang tersebut. Karena kita harus melihat firman Tuhan ini tadi dan mengingatkan kita, dikatakan seperti topik minggu kita hari ini, Tuhan menjawab setiap pergumulan. Tuhan menjawab setiap pergumulan. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh manusia itu, apa yang diperbuat oleh manusia itu di tengah-tengah kehidupannya, bahkan kepada saudara-saudaranya yang sama-sama mendapat penebusan dari Allah, yang sama-sama mendapat karunia dari Allah. Tuhan melihat semua apa yang kita perbuat dan apa yang kita alami. Tuhan mendengar seruan kita, Tuhan mendengar teriakan minta tolong kita. Sehingga dikatakan tadi Tuhan menjawab setiap pergumulan. Yakinkan dirimu saudara-saudara, Tuhan pasti akan menjawab pergumulanmu. Allah tidak pernah tidak peduli. Allah tidak pernah tidak mendengarkan seruan kita. Allah tidak pernah tidak menjawab segala pergumulan yang kita hadapi. Banyak cara yang Tuhan lakukan untuk menjawab pergumulan manusia. Tuhan memakai orang beriman untuk memberikan jawaban atas pergumulan yang dihadapi. Tuhan memakai orang-orang beriman. Seperti yang kita lihat dalam firman Tuhan ini. Nehemia dengan pilihan dan panggilan Tuhan kepadanya digunakan untuk menolong orang keluar dari pergumulan atau penderitaan itu. Tuhan memilih Nehemia sebagai imam dan dia juga sebagai pejabat kerajaan pada waktu itu. Sebagai orang beriman, Tuhan memakai dia untuk menjawab pergumulan dari bangsa Israel yang di dalam penindasan, yang di dalam penderitaan, yang di dalam kesulitan, yang di dalam kemiskinan, dengan memberikan keteladanan kepada mereka. Apa yang dilakukan Nehemia, Bapak Ibu Saudara-saudara? Nehemia melakukan hal ini terutama pemuka-pemuka dan penguasa. Dia mengatakan pada ayat 8, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Artinya, Nehemia sebagai seorang imam, Nehemia sebagai seorang pejabat negara pada waktu itu, dia mempergunakan berkat yang ada padanya untuk menebus saudara-saudaranya sesama Yahudi, yaitu yang diperbudak oleh bangsa, yaitu tadi bangsanya sendiri. Dengan uangnya, dengan gajinya, dia berusaha menolong mereka. Tetapi kenapa kamu? Saya berusaha menolong, kami berusaha menolong, tapi justru kamu menjual mereka. Kami berusaha untuk menebus mereka dengan uang yang kami miliki, tapi mengapa kamu menjual mereka? Supaya kami membeli mereka dan memberikan uang itu kepada yang menjual itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau saya katakan tadi di sini banyak cara Allah untuk menjawab setiap pergumulan kita, dan kitalah yang dipakai oleh Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya
dan setia kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Sesungguhnya kitalah perantaraan Allah untuk menolong, bukan untuk menindas. Membebaskan, bukan untuk menindas. Supaya mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan, merasakan berkat Tuhan, merasakan anugerah Tuhan melalui kehidupan kita. Sama seperti keteladanan yang diberikan oleh Nehemia. Sebagai imam, dia tunjukkan keteladanan itu. Sebagai pejabat negara, dan sebagai banyak berkat yang dia terima di dalam kehidupannya. Tapi dia tunjukkan itu sebagai keteladanan kepada bangsanya, menolong mereka di dalam kesusahan. Yang kedua, kita lihat dalam firman Tuhan ini apa yang cara Tuhan tadi untuk menjawab setiap pergumulan yang dihadapi oleh manusia itu. Kita lihat menyadarkan orang untuk takut kepada Tuhan dan mau mengambil keputusan untuk bertobat dan menegakkan keadilan. Melalui firman-Nya, melalui para hambanya, melalui Nehemia, dia sampaikan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi pada ayat 12, berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, sehingga mereka ada respon dari apa yang disampaikan oleh Nehemia kepada mereka. Dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang kau perintahkan. Nehemia mengingatkan mereka. Kalau kita lihat pada ayat 6 tadi, maka sangat marahlah aku. Ya, Nehemia artinya di sana, ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Marah, tapi dengan marahnya dia mengingatkan bangsa Israel dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Bahkan dikatakan pada ayat 12 tadi dan 13. Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata amin, lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti kita tahu tadi, kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Allah dari perbudakan dosa, dari kuasa dosa, dari kuasa maut, dari kuasa iblis. Dan senantiasa firman Tuhan mengingatkan kita untuk bertobat. Untuk meninggalkan segala kejahatan, segala dosa, segala hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bahkan luar biasa kita lihat tadi perjanjian bangsa Israel kepada Allah melalui Nehemia. Demikian janji ini, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya. Dikebas, dihabiskan, dimusnahkan, menjadi hampa. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, bangsa itu berkata, amin. Mereka mau bertobat. Mereka mau melakukan apa yang dikatakan oleh Nehemia sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Dan inilah juga yang disampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita. Firman Tuhan selalu menegur kita. Kita harus bersyukur.
jikalau Tuhan masih berkenan memberikan firman-Nya kepada kita, untuk mengingatkan kita dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya kita kembali ke hadapan Tuhan. Dan ini bukanlah hanya janji antara Nehemia dan juga bangsa Israel, tapi juga janji kita kepada Allah. Seperti sering saya katakan, setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, ada konsekuensi yang kita akan terima kelak di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita berbuat apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Dan marilah kita menjadi alat Tuhan untuk menjawab setiap pergumulan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Supaya mereka juga merasakan sukacita itu melalui kehadiran kita. Menolong, menopang, mendoakan, menguatkan mereka dalam setiap penderitaannya. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu yang telah menyapa kami, mengingatkan kami pada saat ini Tuhan, bahwa sungguh kami selalu menghadapi berbagai pergumulan, penderitaan, kesesakan, dan Engkau yakinkan kami Tuhan, bahwa Engkau menjawab setiap pergumulan kami, dan banyak cara yang Tuhan lakukan menjawab pergumulan setiap manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Engkau menggerakkan orang-orang beriman, orang-orang yang Engkau kasihi untuk menolong mereka yang senantiasa datang berseru kepadamu dalam setiap pergumulan dan penderitaannya. Itulah juga Tuhan yang Kau mintakan kepada kami, supaya kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang telah menerima penebusan dan pembebasan dosa dari Yesus Kristus, supaya kami boleh hidup untuk menolong, membebaskan, bukan untuk menindas saudara-saudara kami, tapi Engkau pakai kami Tuhan untuk menjawab segala pergumulan mereka dengan apa yang boleh kami lakukan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami Tuhan dengan segala kealfaan kami, keberdosaan kami di hadapan-Mu, supaya kami datang selalu berseru kepadamu dan bertobat di hadapan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan, jikalau Kau berkenan memberikan kesempatan buat kami boleh bersekutu di tempat ini Tuhan. Bahkan kami juga Engkau perkenankan untuk membawakan saudara-saudara kami yang di dalam penderitaan karena sakit, seperti yang tertulis dalam warta jemaat kami. Situ Dr. Andus John Walta Sintindaun, Dr. Andus Iwan BN Tambubolon, Situa Joseph Tambubolon, Binsar Napitupulu, Mulo Ferdinand Sirait, Pendeta DP Pancaitan, Situa Dr. Andus GP Manihuruk, Togap Hutapea, Nyonya Dr. Andus M. Pardede Kartini Borunai Borhu, Sahat Napitupulu, Situa Insinyur MH Sihombing, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Sahat Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar, Saur Mas Delina Borusirait, dan juga mungkin yang tidak tertulis dalam warta jemaat kami ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berikan kekuatan, pengharapan, dan juga kami yakin Engkau mendengar setiap seruan pergumulan mereka. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam 1 minggu ini, dalam segala pekerjaan kami. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati dan menyertai kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 716 ayat 1 dan ayat 3 sambil kita mengumpulkan persembahan. Mari kita nyanyikan lagu buku ND di nama mulus sandok muluan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali kepada Tuhan sebagai persembahan kami. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sore mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai bertemu di kebaktian minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.